Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini Rabu 14 Juli 2021. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita langsung masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok itu tema yang dibahas dalam suatu teks. Lalu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada tiga tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Lalu yang ketiga, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Berikut ini adalah contoh suatu teks, ya. Judulnya Batik. Ini bisa anak-anak lihat juga di buku Bu Pena, ya. Halaman 3. Anak-anak bisa lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa kalimat utama dari teks ini adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Tentu anak-anak bisa menyatakan ini kalimat utama setelah membaca semua kalimat dalam teks. Lalu yang kedua, mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya terletak pada semua kalimat setelah kalimat utama, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis dan seterusnya. Anak-anak bisa baca sendiri, ya. Lalu apa gagasan pokok dari teks batik tadi? Gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Itu kita bisa tentukan setelah kita membaca semua teks, ya. Jadi temanya tadi, topiknya yang merupakan gagasan pokok itu menyatakan bahwa batik merupakan kain asli Indonesia. Gagasan pendukungnya yang mana? Terletak di kalimat penjelas. Pada gagasan pendukung kita tidak perlu menulis semua kalimat, tetapi menulis inti dari kalimat tersebut. Gagasan pendukungnya bisa kita lihat. Yang pertama, cara membuat kain batik. Yang kedua, tempat asal kain batik. Yang ketiga, persebaran kain batik. Jadi dari kalimat penjelas tadi kita ambil intinya tentang apa, dan itu merupakan gagasan pendukung. Gagasan itu hanya singkat, ya. Jadi tidak semua kalimat kita tulis. Nah, nanti tugasmu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Ya, dalam bentuk simpel, hanya tabel. Nanti ada juga contohnya di buku Bu Pena. Ini cara menulisnya, ya, pakai tabel. Nah, ada contoh kedua. Contoh kedua bisa anak-anak lihat, bisa baca sendiri.
bagaimana menyajikan kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Terakhir, ini tugasmu hari ini, ada 2 soal. Silahkan kerjakan di buku nomor 3 dan kirimkan di Google Classroom. Selamat belajar, sukses selalu, Tuhan memberkati.